Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Windy Kartika, mahasiswa PPG sekaligus sebagai peserta UKM PPG dari Angkatan 3 Universitas Siliwangi, PPG Sejarah Indonesia. Pada UKIN kali ini, saya menampilkan materi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dan pendekatan saintifik. Saya menggunakan media WA Group, Google Classroom, Mentimeter, PowerPoint, dan video YouTube. Bagaimana proses pembelajarannya? Mari kita simak pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih. Kalian telah bersemangat ya ke sekolah. Meskipun hari ini itu hujan deras ya, tapi kalian semangat ke sekolah. Terima kasih untuk kelas 12 IPA 4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun hujan seperti sekarang, kita tetap melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ini bukan suatu halangan kita untuk ke sekolah, untuk belajar. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk kembali.
Nah, terima kasih. Nah, sekarang saya mau mengecek kehadiran kelas 12 IPA 4 ya yang hadir hari ini. Ya. Nur Sandi. Sehat Nur Sandi? Alhamdulillah. Gani Bayu? Sehat? Sehat. Nanti rambutnya dirapikan ya. Rambutnya udah gondrong, nanti dirapikan lagi. Lemanda. Sehat Lemanda? Ya. Zahra Khairunisa. Ya, Zahra. Siti Alfiana. Ya. Nah, meskipun kita sedang dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus bersyukur karena kita sekarang sudah perlahan-lahan memasuki tahap atau akan mendekati zona hijau ya, yang artinya corona itu sudah hampir hilang dari bumi pertiwi ini. Nah, meskipun demikian kita tidak boleh lengah ya, kita tetap menerapkan protokol kesehatan 5M ya untuk mencegah penularan COVID-19. Begitu ya. 5M tersebut apa saja? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, kemudian ya, menghindari kerumunan ya. Sudahkah menerapkan 5M itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih ya, kalian taat ya. Semoga perlahan-lahan nanti kita full kembali ya, kelasnya penuh kembali seperti sedia kala. Sekarang pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas mengenai demokrasi terpimpin ya. Ini adalah materi berkesinambungan dari demokrasi liberal kemudian ke demokrasi terpimpin ya. Di mana demokrasi terpimpin ini ya adalah kelanjutan dari demokrasi liberal yang diawali dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 1959 itu ya. Sekarang saya mau bertanya. Nah, kebijakan apa saja yang diterapkan pemerintah pada demokrasi liberal tahun 1955 sampai dengan 1959? Ada yang tahu? Ya, siapa namanya? Imanu. Apa saja Imanu? Kebijakannya? Kebijakan Gunting Syafruddin. Terus? Ya, gerakan benteng. Terus? Sistem ekonomi Alibaba. Terus? Saingan finansial ekonomi. Ya. Rencana pembangunan 5 tahun. Ya. Musyawarah nasional pembangunan. Ya, sip, betul sekali ya. Masih ingat ya? Kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi liberal. Betul ya, itu yang tadi sudah dikatakan oleh Imanu, yaitu kebijakan Gunting Syafruddin, gerakan benteng, kemudian nasionalisasi The Japas Bank, sistem ekonomi Alibaba, dan lain sebagainya. Masih ingat ya? Ya. Dan kemudian yang kedua, mengapa demokrasi liberal itu tidak cocok diterapkan di Indonesia? Ya, siapa yang bisa? Ya, Mbak, namanya siapa? Ya, Indonesia. Silakan. Tidak cocok diterapkan di Indonesia. Iya, kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang bineka tunggal ika, yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hal ini tentu bertentangan dengan azas demokrasi liberal, karena demokrasi liberal bersifat individualistik ya, atau terlalu bebas, sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia, juga tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih. Kalian sudah ingat mengenai materi yang sudah saya sampaikan kemarin tentang demokrasi liberal. Nah, kemudian ya, pada materi kali ini kita akan membahas demokrasi terpimpin ya. Saya harap kalian itu tetap optimis ya, meskipun kita tidak bisa belajar secara bebas seperti dulu-dulu ya, kita terbatas ya, tetap semangatnya tetap harus ada ya, kita belajar harus giat. Dengan giat belajar kita akan tentunya membangun jiwa diri kita sendiri sebelum kita bisa membangun bangsa dan negara. Karena sebenarnya siapa yang bisa membangun negara itu adalah kalian sebagai generasi muda.
Nah, sebelum bangun bangsa dan negara, hendaknya kalian itu harus bisa membangun diri sendiri, seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. Saya akan mempresentasikan mengenai tujuan pembelajarannya. Kita itu belajar demokrasi terpimpin itu tujuannya untuk apa pada kesempatan kali ini ya. Melalui proses diskusi, presentasi dan kegiatan pembuatan peta konsep dan resume ya. Nah, kita dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ya. Dan kemudian kita akan bisa menyajikannya dengan baik dan benar. Sebelum kita lanjut ke materinya ya, saya akan mengadakan pretest. Kemarin saya sudah share modulnya ya di WA. Sudah saya perintahkan kalian untuk perintahkan kalian untuk membaca modul tersebut, dipelajari ya, biar kalian nanti dapat pengetahuan awal sebelum ibu itu menjelaskan materi ini ya. Silakan nanti 5 menit untuk mengerjakan ini, pilihan ganda 5 soal dikerjakan dulu. Ini merupakan materi yang akan kita pelajari ya. Sekarang saya akan membagi kelompok ya. Nanti kan kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang akan kita temui di materi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, nanti pada materi ini kita akan mengadakan diskusi jika ada satu permasalahan yang kita temui. Nah, nanti saya akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama nanti Nur Sandi, Gani, Lemanda, Zahra ya. Kemudian yang kelompok 2 Siti Alfiana, Lulu, kemudian Aida dan Usrotin. Kelompok 3 Maulana Sidik, Imanur Ramadan, Ersa dan Siti Yulianti Soleha. Dan kelompok 4 Nurlita, Safatul dan Nina Hidayatul ya. Ada yang belum kebagian kelompok? Sudah ya. Ya, semuanya sudah. Terima kasih. Nah, nanti ya kita akan pada pembelajaran kali ini nanti kita akan ketemu dengan suatu permasalahan. Nah, dalam suatu permasalahan itu nanti akan kita bahas, akan kita temukan permasalahan dalam pembelajaran ini. Nanti kita akan bahas dengan kelompok kita masing-masing tadi yang sudah saya bagi ya. Dibahas, ditemukan, digali permasalahannya, ditemukan jawabannya dengan eksplorasi di buku atau di internet dan lain sebagainya ya. Silakan nanti dieksplorasi. Kemudian setelah itu nanti kita diskusi tanya jawab per kelompok, nanti maju memaparkan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok lain apabila akan menanggapi silakan ditanggapi begitu ya. Kemudian dijawab oleh kelompok yang sedang presentasi. Begitulah. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi Menteri pertama dengan 2 orang wakil yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar, sehingga kabinet bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. Namun kabinet ini mengikut sertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio.
2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah menyimak kalian mengenai video mengenai demokrasi terpimpin ya, langkah-langkah awal dari latar belakang dan lain-lain ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi demokrasi terpimpin ya. Secara pengertiannya dulu, pengertian demokrasi terpimpin. Nah, kalau kita lihat dari periodisasi waktunya, nah kalau kita belajar sejarah itu kan lebih mudahnya itu kan kita memakai periodisasi ya. Periodisasi itu artinya pembabakan waktu ya. Jadi waktu itu kita sekat-sekat sesuai dengan pembabakannya seperti itu ya. Secara pembabakan waktu atau secara periodisasi dari dekret Presiden 1959 sampai dengan akhir kekuasaan Presiden Soekarno secara de facto tahun 1966 ya, itu disebut sebagai masa demokrasi terpimpin. Nah, kemudian istilah dari demokrasi terpimpin ini ya, ada istilah demokrasi terpimpin ini karena pelaksanaan demokrasi pada waktu itu, pada masa itu pelaksanaannya itu terpusat pada Presiden Soekarno ya. Seperti kemarin kan saya sudah pernah menjelaskan ya, demokrasi liberal dan parlementer dan demokrasi terpimpin atau sistem pemerintahannya ya, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil ya. Ada yang masih ingat sistem pemerintahannya? Dari demokrasi liberal itu kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yang artinya sistem pemerintahan parlementer itu presiden fungsinya hanya sebagai kepala negara, sedangkan sebagai kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri ya. Itu sistem sistem pemerintahan parlementer ya. Sedangkan sistem pemerintahan presidensil, kedudukan presiden itu adalah sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan itu ya. Jadi pada masa demokrasi terpimpin ya, kita lihat dari pemerintahannya itu terpusat pada Presiden Soekarno, makanya dinamakan sebagai demokrasi terpimpin. Nah, dari ciri-ciri demokrasi terpimpin ya, kalau kita membaca buku dari Maryam Budiarjo dasar-dasar ilmu politik ya, di situ dijelaskan bahwa demokrasi terpimpin itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah dominasi presiden yang sangat kuat ya. Seperti tadi presiden itu ada sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dominasinya sangat kuat. Kemudian yang kedua, pembatasan peran DPR dan partai politik. Dan yang ketiga, peningkatan peran militer sebagai kekuatan sosial dan politik. Di sini ada yang namanya dui fungsi militer ya. Jadi ada peran ganda dari militer di demokrasi terpimpin itu ya. Kemudian latar belakangnya, mengapa ada demokrasi terpimpin di Indonesia? Latar belakangnya atau penyebabnya, yang pertama adalah demokrasi liberal atau parlementer itu dianggap gagal. Indikator kegagalan dari demokrasi liberal ini adalah karena jatuh bangunnya kabinet yang terlalu sering, yang dalam waktu singkat seperti itu ya. Baru 2 tahun ganti lagi kabinetnya, baru 1 tahun ganti lagi ya. Itu indikator kegagalannya di situ.
Kemudian latar belakang yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Ya, karena di Dewan Konstituante itu syarat akan kepentingan politik masing-masing partai politik. Ya, jadi kerjanya pun tidak maksimal. Maka dari itu Dewan Konstituante itu yang targetnya akan menyelesaikan undang-undang dasar yang baru untuk pengganti UDS itu tidak berhasil. Kemudian yang ketiga, munculnya pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah. Kemudian di bidang ekonomi, ini kondisi ekonomi ya, pada saat kondisi politik Indonesia itu sangat kacau pada masa demokrasi terpimpin seperti itu, maka berpengaruh pula di bidang ekonominya ya. Karena kondisinya sangat tidak baik, jadi di ekonomi pun berpengaruh. Ya, berpengaruhnya apa? Laju inflasi sangat tinggi. Akibatnya apa? Ya, banyak terjadi krisis dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang pertama untuk menanggulangi permasalahan perekonomian pada masa demokrasi terpimpin, itu pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ya. Ini yang proyek mercusuar. Proyek mercusuar atau politik mercusuar itu politik luar negeri Indonesia yang menunjukkan kemegahan begitu ya di negara-negara yang berkembang gitu ya. Nah, ini politik mercusuar ini kalau kalian lihat bangunan-bangunan seperti Jembatan Ampera yang ada di Palembang, kemudian Monas. Sudah pernah ke Monas? Monas itu apa? Monumen Nasional di mana? Di Jakarta. Monas, kemudian Jembatan Ampera, kemudian Hotel Indonesia ya. Patung Selamat Datang ya. Patung Selamat Datang yang ada biasa di Bundaran HI itu ya, Masjid Istiqlal, dan yang paling besar itu adalah GBK atau Gelora Bung Karno. Itu merupakan bangunan-bangunan yang dibangun pada masa demokrasi terpimpin ya. Ini pada masa Presiden Soekarno itu meluncurkan proyek mercusuar ya. Jadi bangunan-bangunan itu yang dibangun, yang sekarang kalian lihat GBK yang begitu megahnya itu dibangun pada masa demokrasi terpimpin ya. Di sini keadaan perekonomian semakin memburuk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Ya, bagaimana tidak memburuk? Semua bangunan-bangunan megah itu dibangun dalam satu waktu itu ya. Dan proyek itu gunanya untuk agar Indonesia itu bisa bisa mendapatkan simpati dari luar negeri, bisa mendapatkan perhatian dari luar negeri seperti itu. Ya, itu kemudian Gelora Bung Karno itu juga digunakan ketika sudah jadi itu digunakan sebagai tempat untuk pertandingan olahraga negara-negara NEVO ya. Itu di Gelora Bung Karno. Yang ini adalah foto pada saat pembangunan Gelora Bung Karno ya, memang belum semegah yang sekarang ya, tapi tidak jauh berbeda seperti itu. Ya, itu pembangunan proyek mercusuar. Coba kalian amati lagi coba. Sebenarnya penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia itu dilihat dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, itu pengaruhnya positif apa negatif sih untuk kita? Apa Mbak? Negatif. Kenapa negatif? Karena apa? Negatifnya di mana di sini? Tapi kamu bisa merasakan di sini negatif gitu. Yang Ibu sampaikan itu negatif. Iya. Ada lagi? Ada yang berpendapat lain? Ya sudah. Di sini jelas ada ya, negatif ada positifnya ya. Ya, coba kalian diskusikan, cari permasalahan itu ya.
permasalahannya tadi itu termasuk negatif apa positif sih dampaknya diterapkannya demokrasi terpimpin? Dampaknya positif apa negatif? Kalau negatif, negatifnya apa? Kalau positif, positifnya apa? Begitu ya. Ya, coba berkumpul dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Kelompok, nanti Ibu kasih waktu 20 menit, kemudian nanti presentasi di grup WA, link Mentimeter. Silakan sambil diisi pollingnya ya. Menurut kalian bagaimana jika demokrasi terpimpin itu tidak diterapkan di Indonesia? Coba dijawab. Menurut kalian bagaimana jika seandainya demokrasi terpimpin itu tidak diterapkan di Indonesia? Ya, 3 jawaban ya, silakan kalian tulis. Itu kita sedang berandai-andai gimana ya seandainya Indonesia itu tidak diterapkan sistem demokrasi terpimpin, itu bagaimana ya gitu. Ya, jawabannya Indonesia aman, PKI tidak ada, kebebasan berpendapat tidak ada, Monas. Ya, karena Monas itu dibangun pada masa demokrasi terpimpin ya, melalui politik mercusuar begitu ya. Kemudian apalagi? Kebebasan berpendapat. Apalagi? Ya, langsung kalau sudah ngisi di submit ya. Ya. Ya, ada lagi ya, tidak ada gerakan 30 SPKI. Kemudian yang paling banyak yang menjawab itu berarti yang tulisannya paling besar itu yang paling banyak yang menjawab, berarti Indonesia aman gitu. Itu paling banyak yang menjawab. Tuh ya. Yang tulisannya paling kecil berarti itu yang jawab sedikit. Silakan dilanjutkan diskusinya. Menurut kelompok 3 itu positif apa negatif? Negatif. Negatifnya apa? Karena Presiden MPR dan lembaga tinggi negara lainnya mempunyai kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan. Iya, timbul potensi penyalahgunaan ya dari presiden karena presiden itu dominasinya sangat kuat gitu ya. Ya, silakan dicari lagi, digali lagi ya. Kelompok 3, ya silakan kelompok 3 dulu maju di depan. Ya, semuanya dibacakan hasil resumenya dan hasil diskusinya tadi. Ya, maju. Diperkenalkan satu persatu namanya. Kemudian kelompok yang lain silakan menanggapi kelompok 3. Kalau ada pertanyaan ke kelompok 3 silakan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Siti Yudhani Soleha. Saya Yazila Mulia Putri. Saya Maulana Syekh. Saya pemerintahan ini juga memberikan dampak yang sangat besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum Borjuis yang PKI membuat banyak rangkaian melakukan penolakan. Ditambah lagi dari marasnya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pemasukan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis. Tidak hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi akibat tidak stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia pada masa itu. Itulah tadi dampak negatif dan positif adanya demokrasi terpimpin. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin? Apa perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin? Tampung dulu ya, nanti jawabannya sekalian ya. Ada lagi nggak? Apa saja dampak negatif demokrasi terpimpin? Apa saja dampak negatifnya demokrasi terpimpin? Ya, tadi ada 3 pertanyaan, silakan dijawab. Diskusi mengenai permasalahan yang kita hadapi dalam pembelajaran tadi, yaitu dampak positif apa negatif yang sudah dirasakan bangsa Indonesia dari penerapan demokrasi terpimpin. Tadi sudah diuraikan oleh kelompok 1 dan sampai seterusnya, semuanya sudah maju. Ya, ternyata ketika kalian diskusi kemudian menemukan menggali jawabannya, ternyata dampaknya itu ada dua-duanya ya. Ya, tadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Tadi saya
saya rangkumkan ini dampak negatifnya dari tadi yang sudah kalian presentasikan itu, secara intinya itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terutama oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Ya. Dan dampak positifnya itu banyak seperti tadi ya, ada proyek-proyek mercusuar ya yang kita bisa rasakan sampai dengan sekarang tuh. Ya, dan ini dari kegiatan kita kali ini berupa tadi sudah saya paparkan materi mengenai kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, dan tadi kalian melaksanakan kegiatan diskusi serta presentasi. Nah, ini saya akan berikan lembar kerja untuk kalian, silakan nanti dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kerjakan di rumah, nanti kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang. Silakan tuh ada wacananya dibaca dulu, kemudian nanti kalian jawab pertanyaannya ya, agar kita bisa mengukur ya kemampuan kita setelah kita melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih ya untuk pembelajaran kali ini ya. Tetap untuk semangat ya, meskipun kita sedang dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar ya. Kita tidak menjadikan suatu keadaan itu sebagai alasan untuk kita tidak giat belajar. Seperti pada awal sudah saya katakan bahwa ya, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian, yaitu para pemuda Indonesia ya. Bagaimana kita akan membangun negara kalau tidak kita bangun diri kita sendiri? Harus kita bangun diri kita sendiri terlebih dahulu gitu ya. Tadi akan saya berikan satu nilai terbaik ya untuk tadi penampilan kelompok dan diskusi kali ini. Bukan berarti ini yang lain jelek, bukan ya, tapi ini yang terbaik. Gunanya adalah untuk memotivasi agar kita lebih baik ke depannya. Dan yang sudah saya nyatakan terbaik, jangan terlena ya, harus lebih baik lagi. Ya, tadi kelompok yang maju pertama adalah kelompok 3, itu adalah kelompok yang terbaik pada pertemuan kita kali ini. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, yang lain nanti mengikuti ya. Ya, terima kasih. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi mengenai masa Orde Baru ya. Itu adalah materi baru. Nanti saya akan share modulnya di Google Classroom atau di WA Group ya. Ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Terima kasih. Kita berdoa dulu sebelum menutup pelajaran. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kalian telah membantu Ibu untuk melaksanakan uji kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2021. Terima kasih atas bantuannya dan selamat siang. Silakan istirahat dulu.